Suatu malam, seorang mutarabbi duduk sendiri di sudut masjid. Lampu-lampu mulai redup, lantunan tilawah telah berhenti, dan sajadah-sajadah mulai kehilangan jejak sujud. Namun di dada pemuda itu ada perang yang belum selesai. Matanya kosong, wajahnya letih, dan hatinya terasa jauh dari manisnya iman yang dulu pernah ia rasakan. Tak lama kemudian, murabbinya datang perlahan. Beliau duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Karena orang yang lelah jiwanya kadang tidak membutuhkan ceramah, melainkan seseorang yang mau duduk di samping lukanya. Beberapa saat mereka terdiam. Lalu sang murabbi berkata lembut, "Wahai anakku, mengapa wajahmu tampak kehilangan cahaya?" Mutarabbi itu menunduk lama. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Murabbi, aku lelah." "Lelah karena apa?" "Aku tidak tahu. Aku masih hadir halaqah, masih membaca Al-Quran, masih berjalan di jalan dakwah. Tetapi semuanya terasa kosong. Dulu aku menangis saat mendengar ayat. Kini hatiku keras seperti batu. Dulu qiyamul lail terasa nikmat. Kini alam subuh pun terasa berat. Dulu aku rindu dakwah. Kini aku hanya menjalankannya seperti tubuh tanpa ruh. Malam menjadi semakin hening." Sang murabbi memandang muridnya dengan mata penuh kasih. Bukan marah, bukan kecewa, karena beliau tahu, bahkan hati para pejuang pun bisa terluka. Lalu beliau berkata pelan, "Wahai anakku, tidak semua yang berjalan di jalan Allah selalu berlari dengan semangat. Kadang ada hari ketika iman naik seperti matahari, dan kadang ada malam ketika ruh terasa tenggelam, seperti bulan yang kehilangan cahaya. Itulah manusia." Mutarabbi itu meneteskan air mata. "Lalu, apakah aku munafik?" Sang murabbi segera menggenggam tangannya. "Tidak, yang takut kehilangan iman justru tanda bahwa iman itu masih ada. Orang mati tidak merasa kehilangan ruh, tetapi orang hidup akan panik ketika napasnya mulai sesak." Tangis Mutarabbi itu pecah. "Aku takut futur ini membuatku meninggalkan jalan dakwah." Sang murabbi tersenyum pahit. "Dengarkan aku baik-baik. Setan tidak selalu berhasil mengeluarkan manusia dari jalan Allah. Kadang ia cukup membuat seorang da'i berjalan tanpa hati. Kadang ia cukup membuat kader kehilangan rasa. Kadang ia cukup membuatmu lelah, hingga perlahan engkau berhenti sendiri." Mutarabbi itu semakin tertunduk. Lalu bagaimana cara bertahan? Sang murabbi menatap langit-langit masjid dengan terus berjalan meski perlahan. Karena istiqomah bukan berarti tidak pernah lemah. Istiqomah adalah tetap kembali setiap kali engkau jatuh. Laut tidak selalu tenang, tetapi ia tetap menuju pantai. Begitulah mukmin. Beliau melanjutkan, "Jangan menunggu semangat untuk taat, karena sebagian orang tidak jadi membaca Al-Quran karena menunggu hati khusyuk. Padahal justru Al-Quranlah yang menghidupkan kekhusyukan itu. Jangan menunggu rindu untuk sujud, karena kadang sujudlah yang melahirkan rindu." Mutarabbi itu menangis semakin dalam. "Murabbi, aku merasa hina di hadapan Allah." Sang murabbi berkata lembut, "Dan itulah yang mungkin justru menyelamatkanmu. Karena banyak orang hancur, bukan saat bermaksiat, tetapi saat merasa dirinya sudah baik. Allah kadang membiarkan hambanya merasakan lemah, agar ia berhenti bersandar pada dirinya sendiri." Angin malam masuk perlahan melewati jendela masjid. Sang murabbi melanjutkan, "Wahai anakku, jalan dakwah ini panjang. Yang gugur bukan hanya mereka yang disiksa musuh. Banyak pula yang gugur karena cintanya perlahan pindah kepada dunia. Awalnya hanya ingin istirahat, lalu mulai jarang hadir, lalu mulai sibuk dengan dunia, lalu mulai asing dengan Al-Quran. Lalu suatu hari, namanya tinggal kenangan dalam barisan dakwah." Tubuh Mutarabbi itu bergetar. "Aku takut menjadi seperti itu. Kalau begitu, jangan lepaskan 3 hal." "Apa itu, Murabbi?" "Al-Quran, sujud malam, dan sahabat-sahabat syalih. Karena manusia yang berjalan sendiri lebih mudah dimakan serigala." Beliau terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang mulai bergetar,
Dan satu lagi, jangan pernah jauh dari doa, sebab ada orang yang ilmunya tak menyelamatkannya. Ada yang amalnya tak menguatkannya, tetapi ada hamba yang terus menangis di hadapan Allah, lalu Allah genggam hatinya agar tidak jatuh. Air mata Mutarabbi itu kini mengalir deras. Murabbi, bagaimana jika suatu hari aku benar-benar jatuh? Sang murabbi memeluknya erat. Kalau engkau jatuh, jangan jatuh menjauh. Jatuhlah di depan pintu Allah. Karena pintu manusia bisa tertutup, tetapi rahmat Allah tidak pernah memiliki kunci. Malam semakin larut. Namun di sudut masjid itu, ada hati yang perlahan hidup kembali. Mutarabbi itu mengusap air matanya. Lalu ia berkata lirih, "Murabbi, aku ingin tetap di jalan ini meski tertatih." Sang murabbi tersenyum dan air matanya jatuh diam-diam. "Tidak apa-apa berjalan lambat, anakku. Asal jangan berhenti. Karena jalan menuju Allah memang tidak selalu dilalui oleh orang-orang yang kuat. Kadang ia dipenuhi orang-orang yang terluka, namun terus bertahan karena Allah."